Kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol pariwisata, ekonomi kreatif dan event. Kali ini kita akan membahas tentang tren wisata petualangan di masa pandemi. Untuk itu saya sudah bersama dengan Mbak Amelia Yunita. Halo Mbak. Halo, Mbak ya, Yuni Mas, ini ya. sebagai bisa dibilang legend ya untuk pelaku pariwisata petualangan di Indonesia, terutama di sungai dan gunung ya Mbak. Sebenarnya industri wisata petualangan di Indonesia di masa pandemi ini seperti apa dan kedepannya akan bagaimana? Nah, Ya, sebenarnya sama ya dengan wisata atau pariwisata dimanapun di dunia gitu ya. Subsektor wisata apa aja semuanya kan pada saat pandemi ini ada pembatasan gitu ya, bahkan ditutup gitu ya. Untuk wisata petualangan juga kan sebagian wisata petualangan itu ada di taman nasional ya, seperti gunung-gunung untuk pakai trekking. Kemudian ada di sungai ya, ada juga di terbang pada layang gitu. 100% itu memang kayak orang ini jantungnya mati mati suri gitu. datar jadi mati suri koma gitu ya, ditutup ya dari mulai akhir Maret, dan baru ada yang bergerak lagi mulai awal Juli lah gitu, setelah masing-masing asosiasi membuat panduan gitu ya yang digunakan untuk industri gitu. Dan setelah itu panduan udah selesai, kemudian disosialisasikan, dan juga Pemdanya masing-masing ada keberanian untuk memulai gitu ya. Jadi ya setelah PSBB ditutup, setelah Pemdanya memperbolehkan, baru berjalan gitu. Walaupun itu pun juga belum 100%, jadi masih ada pembatasan-pembatasan lah, dan belum semua berjalan gitu. Jadi masih ada daerah-daerah yang sama sekali belum diperbolehkan gitu untuk wisata, terutama seperti kayak di Jawa Tengah itu wisata air, kita belum boleh jalan gitu. Kalau dirupiahkan berapa tuh ya Mbak kira-kira potensial loss-nya ya dari industri ini ya? Yang kita pernah hitung ya dari salah satu ininya aja ya, jenisnya wisata arung jeram. Kebetulan saya di Federasi Arung Jeram, kita melakukan survei. Di Indonesia itu operator wisata arung jeram kurang lebih ada sekitar 200-an pemainnya. Waktu itu kita melakukan online survei pada saat awal pandemi, kurang lebih kerugian mereka dari seperempatnya dari operator-operator ini hampir 40 miliar itu pembatalan ataupun kesempatan yang hilang ya dari mulai Maret sampai dengan Mei gitu. Karena Mei itu sebenarnya bulan Juni ya, lebaran, liburan itu kan sebenarnya peak season, high season. Jadi kita kehilangan momen itu gitu. Jadi high seasonnya hilang, sehingga ya dampaknya cukup terasa gitu. Apalagi wisata-wisata alam, wisata petualangan seperti ini kan sebenarnya uangnya itu jatuh kepada masyarakat lokal di sekitar lokasi gitu. Itu makanya yang paling merasakan dampak sebenarnya adalah orang-orang di sekitar lokasi wisata petualangan. Sekarang itu kalau di wisata arung jeram baru 40% yang bisa jalan. Selain hambatannya, selain karena ada yang belum ada izin dari pemerintah, ada yang memang nggak punya modal untuk jalan lagi gitu. Jadi ada yang nggak punya keberanian juga gitu. Jadi macam-macam lah kendalanya. Kembali melakukan aktivitas petualangan wisata petualangan saat ini seperti apa? Kalau dibanding sebelumnya, malah saya lihat justru ada satu pasar baru ya, di mana dulu orang-orang mungkin menganggap wisata petualangan ini hanya buat segelintir orang lah yang memang hobi gitu ya untuk melakukan kegiatan petualangan. Kalau sekarang tuh orang ngelihatnya wisata alam lebih aman karena dilakukan di outdoor gitu ya. Jadi animonya tuh juga bertambah gitu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak melirik gitu, sekarang jadi saya coba deh ke alam, sekedar naik di kebun teh gitu ya, berwisata pokoknya di alam terbuka itu menjadi tujuan gitu. Jadi memang trennya ke sana ya, mereka lebih safety, lebih itu ya untuk itu. Terus juga termasuk kalau mereka memilih akomodasi, kan kadang-kadang mereka takut ya di hotel gitu. Sekarang tuh ada komunitas campers gitu. Jadi mereka pergi camping di mana-mana, bawa tenda sendiri, bawa alat masak sendiri, ya mereka sewa lahan gitu ya, yang ada kamar mandi, ada listrik. Nanti ada kamar mandi, ada listrik, masak, bawa peralatan sendiri, itu juga jadi gaya hidup baru buat orang-orang gitu. Beli tenda, terus mereka beli peralatan masak, camping rame-rame dengan keluarga, yang dulunya mungkin itu nggak pernah terpikirkan gitu. Udah enakan di hotel kali gitu ya. Nah, sekarang itu jadi satu opportunity sebenarnya, jadi satu peluang baru gitu.
Nah, Mbak, kalau beberapa misalkan di sektor perhotelan gitu, untuk menarik minat masyarakat untuk stay, mereka memberikan promo macam-macam, buy now stay later. Nah, kalau dari asosiasi sendiri ya wisata tulang, ada semacam apa yang meramu package yang untuk memikat masyarakat, Mbak? Iya, rata-rata memang sekarang yang kita jual judulnya staycation kan gitu ya. Staycation. Staycation. Terus kemudian juga ya bookingnya sekarang juga trennya berubah gitu menjadi online travel agent. Mereka butuh booking instan gitu ya. Jadi kalau online travel agent kan serba mudah, dengan terus paket-paketnya juga menjadi paket staycation, dan rata-rata tuh mereka tanyakan juga apakah ini sudah punya protokol kesehatan yang baru, apakah sudah dijalankan, seperti apa. Jadi banyak juga mereka yang sebelum pergi mereka tanya dulu seperti apa gitu. Jadi make sure bahwa tempat itu memang udah menjalankan protokol yang baru gitu. Jadi sebenarnya orang juga takut kalau mereka juga akan karena kan kita pergi ke suatu tempat yang banyak kontak manusia ya, namanya bisnis wisata kan, itu kan kontak antar manusianya banyak. Ada promo, Pak, harga gitu dari industri bisa ada? Ya biasanya kan ada yang ya tergantung masing-masing operator ya. Masing-masing operator biasanya mereka keluarkan voucher. Kemarin waktu awal-awal juga sempat menjual voucher, beli sekarang perginya belakangan gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau yang saya lihat itu agak kurang diminati gitu. Orang sekarang lebih senang mau pergi sekarang, beli sekarang gitu. Ya kan, artinya mereka juga nggak mau spending uang jauh-jauh hari gitu, karena kan kita nggak tahu nih sekarang kan orang ya di masa seperti ini kan banyak hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Jadi lebih suka orang instant booking. Terjadi perang harga gitu, Mbak. Masing-masing operator membanting. Iya, ada juga situasi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan di masa seperti ini cost tambah ya kalau buat operator ya. Karena harusnya dia hand sanitizer, harus ekstra bersihin gitu ya. Terus kemudian harus ada perlengkapan, tapi malah pelanggan itu customer itu minta harga corona, ada harga corona nggak gitu. Jadi mereka pasti minta discount rate gitu ya. Dan juga yang terjadi dari operator sendiri karena udah panik nih berbulan-bulan tutup gitu kan. Jadi jual harga murah gitu. Tapi kembali lagi tergantung dari strategi masing-masing operator sih. Ada yang memang melakukan itu, ada yang memang mempertahankan gitu. Ya tergantung customernya juga pilih yang mana gitu. Kadang-kadang kan customer tidak selalu milih harga yang murah gitu kan. Tapi yang penting mereka sekarang itu lebih penting adalah ini menjalankan protokol nggak. Itu menjadi hal yang lebih dipilih gitu. Tadi di awal Mbak Yuni sempat cerita bahwa belum semua daerah siap ya. Sementara ini apa aja, Mbak, yang ready, daerah-daerah yang sudah membuka untuk aktivitas ini? Kalau daerah-daerah yang green zone gitu ya, itu biasanya sudah boleh dibuka gitu. Tapi juga ya itu tadi ada pembatasan-batasan, contohnya kayak di Sukabumi gitu ya. Di Sukabumi itu dibuka mulai dari awal Juli. Okay. Tapi dengan batasan hanya 30% dari kapasitas. Terus kemudian harus melaksanakan protokol-protokol. Jadi ada SK-nya, peraturan bupatinya gitu, untuk protokol restoran harus begini, protokol ini harus begini, dan itu dijaga gitu. Jadi ada satgas khusus yang memantau gitu, dari pemerintah lokal, dari mulai kecamatan sampai ke atas gitu. Mereka datang ke lapangan gitu, mereka ngecek ini dijalanin nggak gitu. Jadi benar-benar memang ketat gitu. Oh, 30% ya, Mbak, dari kapasitas ya? Iya, ketentuan 30%, daerah ya, ya? betul. Itu salah satu contoh ya. Mungkin di daerah lain saya kurang tahu gimana ininya. Tapi ada juga teman-teman kayak di Jawa Tengah belum bisa buka karena wisata tirta di sini belum boleh gitu, belum dianggap masih berbahaya, karena banyak juga orang yang berpikir bahwa COVID itu bisa menyebar lewat air gitu kan. Nah, ini terkait sama protokol, Mbak. Sebenarnya seberapa aman sih bermain arum jeram di tengah pandemi ini? Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kan berarung jeram itu resikonya ada di beberapa ini ya. Dari mulai kita datang, kita bayar gitu, itu kan ada kontak dengan ini. Nah, itu yang kita kurangi gitu. Jadi kalau bisa cashless gitu kan, pembayarannya gitu, registrasinya online, semua dibuat online. Kemudian ketika kita berarung jeram, sebelum arung jeram kita pakai perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu udah di desinfektan, jadi di tempat finish langsung
dicelup lagi ke air ini ya, air sabun sebenarnya, air sabun. Terus kemudian disemprot lagi gitu ya, sehingga tidak menular melalui perlengkapan, karena perlengkapan digunakan bersama-sama kan gitu. Terus perlengkapannya sendiri juga diberi nomor gitu, sehingga nggak tertukar sama orang lain. Terus kemudian sebelum turun kita ada briefing gitu kan, ini briefing juga kita harus jaga jarak. Selama di darat itu semuanya memang harus menggunakan masker gitu. Ketika di sungai malah nggak boleh pakai masker gitu. Nah, penempatan orang di perahu itu juga harus diatur gitu ya, maksimal 4 orang supaya terjaga jaraknya. Dan sungai yang dipilih juga untuk tempat main itu nggak boleh terlalu tinggi kelasnya. Jadi kalau di sungai itu ada kelas 1 sampai kelas 6, maksimal kelas 3 gitu. Jadi intermediate lah, kelas menengah gitu. Nggak boleh dibalikin. Kadang-kadang kan kalau arus jeram itu serunya minta dibalikin. Iya, nggak seru kalau nggak terbalik. Nah, ini malah nggak boleh. Pokoknya nggak boleh, jangan sampai dijaga ada orang kelempar keluar. Jadi benar-benar harus hati-hati gitu. Karena begitu kelempar keluar, di rescue ada kontak fisik lagi gitu. Kalaupun itu sampai terjadi harus cepat mungkin gitu. Tapi nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai face shield gitu, karena kita udah teliti juga itu sangat berbahaya gitu. Kalau pakai masker, kita ke air, masuk ke air kan ini bisa kayak kebekep kan, nggak bisa napas gitu. Terus face shield juga kan bisa pecah, itu bahannya mudah pecah ya, bukan seperti kayak helm gitu. Itu bisa pecah, melukai kita. Terus kalau kena air juga malah bisa bahaya, bisa nutup begini juga bahaya, kita nggak bisa napas. Kalau kita kelempar kan kita bisa ketekan gitu. Nah, itu yang beda gitu mungkin dengan yang lain gitu. Malah di sungai malah nggak boleh gitu. Terus juga ya ada beberapa ini lagi di sungai, pemandunya kan di belakang gitu kan, ininya harus dijaga jaraknya. Jumlah orangnya tuh kalau perahu biasanya dimuat 7 orang, ini cuma 5 orang gitu ya, 5 orang bersama guide-nya gitu, kecuali satu keluarga gitu. Kalau satu keluarga dalam rumah kan memang mereka ya nggak ya relatif inilah gitu, kadang-kadang bawa anak kecil nah itu yang kadang-kadang suka satu perahu itu kok ada 5 ya, ada anak kecilnya di tengah, biasanya nggak bisa dipisah. Jadi kita mengusahakan grouping dari tamu di perahu itu adalah satu rumah gitu, orang yang tinggal serumah gitu, satu keluarga gitu. Nah, terus kemudian nanti di tempat finish cuci tangan, ada ini lagi pakai masker lagi gitu. Jadi memang segmennya sekarang fokus ke pasar family ya, Mbak? Family, ya. Dan itu memang bisa dipastikan aman juga untuk anak-anak usia maksimum berapa ya? Di bawah 10 tahun, 5 tahun, Mbak? Kalau sungainya kelas 2 gitu ya, itu bisa umur 5 tahun juga 5 tahun masih bisa ya? Tapi kalau sungainya agak tinggi sedikit ya mungkin 10 tahun ke atas gitu. Dan memang yang terjadi selama sebulan terakhir ya bookingan kebanyakan dari keluarga. Mbak, kalau dari 100 sekarang ini posisinya udah berapa persen, Mbak? Recovery-nya ya gitu ya? Kalau recovery sih belum. Kalau dari jumlah operatornya yang udah dibuka itu, kalau Arung Jeram baru 40%. 40%. Dari tamu yang kalau datang? Tamunya mungkin ya lalu 20%, 30% lah ya, belum. Tapi memang sudah mulai bergulir gitu ya, artinya nggak tutup sama sekali gitu. Soalnya kan memang benar kata itu ya, banyak orang stres di saat pandemi ini ya. Betul, mereka butuh haus hiburan. Iya. Kayak ini nih long weekend kemarin 17 Agustus, minggu ini long weekend itu juga sebenarnya waiting list banyak gitu. Cuma kan kita harus batasin gitu. Jadi full waiting list sudah sempat full banyak ya? sesuai dengan kapasitas yang diperbolehkan gitu ya. Jadi kita closing ada waiting list juga. Maksimum berapa, Mbak? Per day? Per hari? Tergantung dari punya perahu, punya guide gitu ya. Berapa gitu. Jadi kan kita hanya boleh, kalau Arung Jeram itu nggak bisa dibatasin kayak aturan berapa, karena kan mereka bergantian. Satu hari bisa berapa trip gitu, beberapa trip gitu. Jadi ya mungkin kadang bisa jadi 200 orang, 300 orang di satu sungai ya, satu hari gitu. Kalau yang bisa dilihat kapasitasnya itu kan kayak hotel atau kamarnya gitu. Karena Arung Jeram juga di beberapa tempat kan menjadi satu paket, menyediakan akomodasi juga gitu. Nah, itu juga yang makanya yang jadi perhatian juga, karena bukan hanya di sungainya aja. Begitu di sungai nyampe ke finish ada kendaraan yang bawa. Nah, itu kan juga harus harus diberi perlakuan yang sama gitu. Gimana standarnya
gimana supirnya harus pakai masker, mobilnya harus pas nyampe disemprot lagi gitu supaya mobil itu juga Belum makanannya nanti harus. makanannya. Nah itu kan buffet juga gitu kan, makanannya buffet. Kalau ada juga berapa operator nggak boleh buffet lagi sebenarnya gitu, udah per keluarga disajikan seperti ini. Atau nasi box Cara kotak gitu ya, Bu? penyajiannya, ininya apa namanya, memasaknya, cara menyajikannya gitu, itu juga kan jadi PR juga gitu. Jadi karena kebanyakan wisata Arung Jeram di Indonesia servisnya kan bukan hanya di sungai aja gitu. Jadi demikian Sobat Venue, wawancara singkat dengan Mbak Yuni mengenai wisata petualangan di tengah pandemi, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.